Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Alfiatun, mahasiswi STIM Al-Rahmah Yogyakarta. Di sini saya akan membuat sebuah project di mana nanti akan dapat menyimpan ke dalam database. Nama projectnya akan kita buat form registrasi. Jadi pertama kita masuk ke WOM phpMyAdmin. Kita tunggu. Di sini kita membuat database baru, database dengan nama form registrasi. Kita create. Di sini kita pilih form registrasinya, kita buat tabel dokter. Kita isikan kolomnya 3. Di sini kita langsung isi KD dokter, tipenya varchar, isinya 6 saja, kemudian nama varchar 50, kemudian alamat varchar 100. Kemudian pada indeks, pada kode dokter kita buat primary, kemudian save. Kemudian tabel kedua yaitu tabel pasien. Kita buat 4 kolom. Di sini kita isikan nomor RM sama varchar 6 saja, lalu nama varchar 50, kemudian alamat varchar 100, dan jenis kelamin varchar. Kalau untuk JK kita pakai 6 ya, pakai 6. Kemudian kita definisikan di sini P dan L. Kemudian pada nomor RM kita primary, kemudian save. Tabel ketiga yaitu tabel registrasi. Jumlah kolomnya 4. Di sini kita isikan nomor rawat, varchar, lalu nomor RM, varchar 6 juga, lalu kode dokter, ini juga varchar. Kemudian yang terakhir tanggal, ini kita beri date. Kemudian yang nomor rawat kita primary, ini secondary, ini juga. Setelah save, yang registrasi kita cek dulu untuk strukturnya, apakah relation fee-nya sudah sesuai. Ternyata kan kode dokternya belum terrelasi, belum diberikan kunci. Kita kembali ke struktur, kode dokter kita Unicode. Oke, coba kita cek. Belum. Oke, lalu kita masuk ke NetBeans. Kita ke NetBeans, kita buat project Java aplikasi. Next, kita buat project form registrasi agar sama dengan database-nya. Finish.
Nah, di sini kita langsung buat yang library. Kita add library, kemudian cari Java MySQL JDBC, kita add. Nah, ini fungsinya untuk merelasikan, untuk menyambungkan ya. Nanti kalau tidak disambungkan tidak akan jalan. Pada form registrasi kita new form. Di sini kita akan membuat form utama. Finish. Oke. Tunggu. Nah, pada form registrasi kita definisikan dulu form utamanya. FLM utama sama dengan new FLM utama, kemudian utama set visible true. Oke. Kemudian pada form utama kita buat menu. Di sini kita menggunakan menu bar. Kita drag, kemudian kita edit. Kita akan memberikan menunya. Yang pertama program, kemudian menu kedua kita beri nama master, kemudian kita tambahkan lagi tab menu ketiga kita beri nama transaksi. Oke, pada menu master kita berikan menu item. Menu yang pertama kita beri nama dokter, kemudian yang kedua kita beri nama pasien. Nah, kemudian kita buat untuk mendefinisikan dokter dan pasien, kita buat new dialog form. New dialog kita beri nama form dokter. Finish. Nah, di sini kita definisikan dulu, kita buat menu form. Kita menggunakan label untuk memberikan judulnya. Edit text form dokter. Kemudian kita beri ini kode dokter, kemudian kita beri nama, kemudian alamat. Nah, untuk isiannya kita menggunakan text field, edit text. Kita harus mengubah variabel name-nya menjadi kode, kemudian ini kita edit, ini kita beri variabel nama, kemudian kita beri ini alamat. Untuk tombolnya kita menggunakan button. Nah, ini kita beri nama simpan untuk dapat agar cepat direlasikan ke form utama. Oke, pertama kita ke form utama dulu. Ini untuk memunculkan menu dokter, kita klik kanan, event action perform. Nah, di sini kita isikan FLM dokter.
false. Kemudian dokter dot set visible. Terus sama yang pasien juga, kita klik kanan event action, kita ketikkan sama di sini FRM pasien, jangan lupa, lalu pasien sama dengan new FRM pasien this false, kedua pasien dot set visible. Karena kita belum membuat form pasien, maka ini masih salah. Jadi sekarang kita buat form pasien dulu. New J dialog form FRM pasien finish. Kita buat sama seperti tadi, klik kanan form pasien, kita berikan namanya nomor RM, kemudian nama, kemudian alamat, dan jika. Kita berikan text field-nya, klik kanan, variabelnya jangan lupa kita berikan nomor, kemudian namanya, oke, alamat, dan jika. Kita beri variabel jika. Oke, tetap di sini. Nah, ini tidak salah lagi karena form pasien sudah ada, sudah dibuat. Selanjutnya kita buat ini fungsi simpan. Fungsi simpan kita button simpan, klik kanan event action perform. Nah, di sini pada J button ini kita ketikkan try MySQL data source, kemudian pada database name-nya kita beri form registrasi sesuai dengan database yang tadi kita buat. Untuk connection ini kita menggunakan Java SQL karena selain itu tidak akan mau masuk. Kemudian yang form pasien juga kita kopikan dari sini. Pada form pasien kita belum memberikan J button. Ini klik kanan event action perform. Nah, di sini kita ketikkan, jangan lupa kita edit MySQL data source.
actionnya jangan lupa Java SQL. Kemudian ini yang dokter kita ganti pasien. Untuk kodenya kita ganti nomor sesuai dengan nomor RM nya tadi. Kemudian kita tambahkan jika get text untuk mengambil teks. Ini fungsinya untuk mengambil teks. Oke, coba kita simpan. Coba kita jalankan dari form utamanya. File. Nah, akan muncul menu. Nah, di sini ada menu barnya. Kita klik dokter, akan muncul form dialog form dokter. Kita isikan misalnya 12 anak Sedayu, simpan. Kita cek pada PHP admin kita pada tabel dokter. Nah, di sini sudah terisi. Dari form registrasi tabel dokter sudah terisi. Kemudian kita coba pada form pasien. Nah, ini form pasien juga kita isikan namanya kita, misalnya alamatnya Sulaiman misalnya. Kita simpan. Kita cek pada tabel pasien. Nah, ini juga terisi. Itulah fungsinya. Jadi pada kita membuat menu bar, kita membuat dialog baru, kemudian kita dapat menyimpannya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.